ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tamam, baik, maka apakah berhak istrinya itu menggugat cerai kepada si suami itu? Jawabannya begini. Ketika akad, kan kalau seandainya akad di KUA atau ada KUA datang, itu biasanya ada ta'liq cerai. Nah, setelah tanda tangan ada ta'liq cerai. Itu penting itu. Itu solusi yang luar biasa indahnya itu. Jadi apa? Si suami melafadzkan atau dia menandatangani suatu dokumen yang berisi, kalau seandainya lewat 3 bulan aku tidak memberikan nafkah kepada istriku, maka telah jatuhlah talak pertamaku kepadanya. Itu solusi yang sangat luar biasa indahnya itu. Nah, itu dari segi sejarahnya siapa yang membuat ta'liq tolak itu? Ulama-ulama yang mengusulkan, akhirnya diterima usulannya itu. Jadi kalau seandainya 3 bulan si suami ngilang kabar, jadi otomatis si istri terceraikan dengan ta'liq tolak yang tadi, dengan tolak yang digantungkan. Nah, ta'liq tolak itu nggak perlu pakai hakim segala macam, itu udah langsung otomatis tolak. Ketika 3 bulan si suami tidak memberikan nafkah. Ini kapan ceritanya? Kalau seandainya si suami menandatangani dokumen yang ada di buku nikah itu, melafadzkannya atau menandatanganinya. Tapi kalau seandainya yang terjadi itu nikah siri, kan nggak ada syarat-syarat gitu-gituan. Benar. Kalau nikah siri nggak ada syarat gitu-gituan. Si suami tidak mensyaratkan dia akan mentolak kalau seandainya 3 bulan tidak ada nafkah. Maka apa yang terjadi? Ini jadi problem sebenarnya. Yang seperti kasus yang dibahas sekarang ini. Perihal nikah siri. Jadi si suami tidak mentaklikkan perceraiannya. Kalau seandainya lewat 3 bulan dan belum juga si suami memberikan nafkah kepada si istri itu, dari segi zahir mu'tamadnya fikih Syafi'i, ya, tidak bisa si istri minta cerai kepada si suami. Bahkan walaupun ada yang bilang walaupun selama-lama sampai setahun 2 tahun, selagi si suami tidak menyatakan dia tidak akan memberikan nafkah, hanya ngilang kabar saja, maka si istri tidak bisa menggugat cerai kepada si suami itu. Ini agak ruwet ini, mu'tamad mazhab Syafi'i. Yang menjadi solusi nanti kita pakai mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi atau Malikiyah. Mereka ada solusi untuk masalah problem ini, ikhwani. Nah, jadi apa solusinya dalam perihal ini adalah alangkah indahnya kalau seandainya duduk bersama, bermusyawarat untuk kelanjutan rumah tangga. Bismillah, ayo kita duduk bareng deh. Gimana nih, mau lanjut mau enggak nih? Gitu. Kalau mau lanjut begini syarat-syaratnya. Kalau enggak ya sudah, kita cerai aja deh, kita pisah aja. Itu lebih baik daripada kita bersama. Memang secara zahirnya tolak itu hukumnya makruh. Tapi kadang-kadang tolak itu perceraian menjadi wajib. Bahkan bisa menjadi sunnah juga. Ila akhir. Kalau seandainya ada maslahatnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Ketika kalian mempunyai istri lebih dari satu, maka jangan kalian condong ke salah satunya dan meninggalkan yang lain, sehingga yang lain itu menjadi mu'allaqah. Apa arti mu'allaqah? Tergantung. Ini yang terjadi sekarang. Apa tergantung? Dibilang menikah ya kagak, dibilang masih jomblo juga kagak. Dibilang udah menikah enggak juga, kasihan enggak dikasih nafkah zahir batin. Oke, berarti masih jomblo, bisa memilih yang lain juga enggak, sudah terikat dengan pernikahan. Ini kasihan perempuan yang berstatus mu'allaqah, dalam ilmu fikihnya namanya mu'allaqah. Wahakata. Ikan kasihan, mungkin dia mau mencari pasangan yang lain, laki-laki yang lain untuk menjadi pendamping hidupnya. Enggak bisa karena dia masih dalam ikatan seorang menjadi istri. Enggak bisa perempuan mempunyai suami lebih dari satu. Dan dia bukanlah seorang istri beneran karena dia tidak mendapatkan nafkah zahir batin. Nah, namanya mu'allaqah statusnya itu. Itu Allah Ta'ala jelaskan, nasihati kepada bagi laki-laki. Dan ini benar-benar luar biasa, ikhwan. Fala tamilu kullal main. Jangan kalian ketika lebih dari satu istrinya condong berlebihan kepada salah satu daripada istri-istrimu itu, sehingga engkau menjadikan yang lain seperti tergantung. Wah, kata adil semua atau lepas. Itu solusinya. Kalau nggak bisa adil semua, ya lepas. Tamam. Kalau bisa adil semua, ya silahkan.